Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini semuanya sehat ya? Tadi ada yang izin, tapi kalau sakit masih bisa Zoom nggak ya? Bisa ya? Salam. Harusnya bisa, Pak ya. Ya, ini tadi Sarifah tadi. Oke, sudah ada 12 yang masuk dan kita akan mulai mata kuliah kita, pemikiran modern dalam Islam. Eh, Materi atau mata kuliah pemikiran modern dalam Islam, kalau sesuai silabus, ini saya coba ini tampilkan silabusnya. Sebentar. Mana ini? Bisa dilihat ya. Oke, jadi dalam silabus ini telah dirancang mata kuliah yang isinya membahas berbagai pemikiran modern, tapi juga pasca modern. Harusnya mata kuliahnya sudah berubah, tidak hanya pemikiran modern, tapi pemikiran modern dan pasca modern. Nah, gitu. Tetapi sebagai mata kuliah yang sudah baku nomenklatur PMD-nya, maka kita masih sebut mata kuliahnya pemikiran modern dalam Islam. Nah, di sini kita akan mengkaji beberapa pemikir Muslim. Mulai yang pertama nanti kita akan bahas tentang pemikiran Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, M. Ali Pasha, terus juga di Mesir itu ada Muhammad Abduh, ada Rashid Ridho, ada Qasim Amin. Lanjut ke Pakistan dan India, ada Gerakan Mujahidin, Sekolah Deoband, ada pemikir Syed Ahmad Khan, terus ada Ali Gor, ada Muhammad Iqbal, ada Ali Jinnah. Terus kita lanjut ke Turki. Di Turki tentu kemarin sudah sedikit kita bahas bagaimana kemudian perkembangan eh, peradaban Islam di Turki yang awalnya kekhilafahan, eh, yaitu kekhalifahan Utsmaniyah atau Ottoman, terus kemudian menjadi republik dan kemudian disebut sebagai Republik Sekuler Turki. Ya. Berikutnya nanti kita juga akan memperbincangkan pemikir-pemikir Muslim di Indonesia dan pemikir-pemikir Muslim di Barat. Nah, tentu kemudian saya ingin menyampaikan materi yang sudah familiar dulu. Familiar dulu itu maksudnya ya saya masih sering membahasnya terkait dengan materi tersebut karena kebetulan pemikiran-pemikiran lama yang lama itu misalnya Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani dan lain-lain itu apa ya masih perlu di-refresh kembali. Nah, saya ingin memberikan contoh salah satu pemikiran yang berkembang di era kontemporer atau pemikiran Islam pasca modern. Pemikiran pasca modern ini salah satunya diwakili oleh tokoh yang bernama Abdullah Ahmed An-Naim. Ini semuanya bisa mendengar ya? Bisa, Pak. Oke, ini coba saya screenshotkan, eh, saya share screen yang ini satunya. Oke, baik.
Abdullah Ahmad An-Naim ini merupakan eh, pemikir Muslim dari Sudan, tetapi beliau sudah hijrah ke, kalau nggak salah, ke Amerika. Nah, terus kemudian latar belakang yang ada terkait dengan pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim ini, yaitu seringkali umat Islam dituduh melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena itu kemudian ada banyak tudingan, ada banyak tuduhan bahwa bahwa Islam itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi ada banyak kalangan yang menganggap bahwa ajaran Islam itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Apa buktinya? Banyak. Yang pertama, dalam Islam itu dikenal hukuman yang dinamakan kisos, hukuman mati. Hukuman mati itu diberlakukan misalnya kepada orang yang membunuh. Atau hukuman had, hukuman potong tangan. Hukuman yang diberikan kepada orang yang mencuri. Terus kemudian hukuman mati juga diberikan kepada orang yang murtad. Padahal bagi kelompok pejuang HAM, pejuang hak asasi manusia, orang memilih agama itu merupakan hak asasi. Sehingga kemudian kalau ada orang yang murtad, orang yang berpindah agama, tentunya itu dijamin hak-haknya oleh ya oleh hukum internasional begitu. Tetapi dalam Islam, orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam itu hukumnya harus diperangi atau dihukum mati. Karena itu kemudian kita misalnya ketika mengetahui sejarah Islam, itu kan ada peristiwa-peristiwa di mana umat Islam melakukan penyerangan terhadap kelompok-kelompok yang melakukan murtad. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang murtad. Karena itu kemudian hukuman bagi orang yang murtad itu adalah hukuman mati. Jadi pemberlakuan hukuman mati dalam konteks hak asasi manusia itu merupakan sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, banyak kalangan, banyak tokoh internasional menuding bahwa agama Islam itu agama yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, karena itu kemudian banyak eh, gugatan-gugatan oleh Amnesty Internasional kepada negara-negara yang memberlakukan syariat Islam. Tuntutan-tuntutan itu ya tuntutan secara internasional yang berakibat misalnya terhadap hukuman atau sanksi yang diberikan oleh komunitas internasional kepada negara-negara Muslim tersebut. Tidak hanya kepada negaranya, tetapi juga kepada tokoh-tokohnya, kepada presidennya. Misalnya dilarang mengunjungi Amerika, dilarang mengunjungi Inggris, atau misalnya bantuan di stop, tidak mendapatkan bantuan PBB dan sebagainya, tidak mendapatkan bantuan internasional. Karena dianggap negara tersebut negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, sebelum melanjutkan kepada pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim,
Mungkin saya ingin mendengar ya dari kalian, pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Islam memang ajaran-ajarannya bertentangan dengan hak asasi manusia? Kalau iya, kita lebih memihak mana? Lebih memihak ajaran Islam atau lebih memihak eh, prinsip-prinsip hak asasi manusia? Saya persilakan di antara kalian mungkin beri respon tanggapan. Silakan. Saya panggil Imron. Ayo Imron, silakan. Maaf Pak, gimana tadi Pak? Saya ulangi ya. Nah ini kamu kemana? Kamu tidur. Oke, Enggak saya Pak, ulangi ini ya. ada distraksi dikit. Jadi ada tudingan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau human right. Jika ternyata memang iya, ajaran Islam itu memang berbeda prinsip-prinsipnya dengan prinsip hak asasi manusia, kira-kira kita ini harus membela ajaran Islam atau membela hak asasi manusia. Contohnya tadi, misalnya di Indonesia ini ada orang murtad. Dalam hukum Islam, orang murtad itu dihukum mati. Nah, kalau kita memberlakukan hukuman itu berarti kita melanggar hak asasi manusia. Tetapi jika kita eh, menggunakan prinsip hak asasi manusia, kan itu dianggap hak asasi manusia. Itu dijamin hak asasinya untuk berpindah agama. Tidak boleh dilarang, tidak boleh dipersekusi, bahkan tidak boleh diberi hukuman karena itu merupakan haknya. Dia sedang mengambil haknya. Nah, kira-kira menurut kamu, Imron dan yang lain nanti silakan. Kira-kira menurut pandangan kamu seperti apa? Apakah betul ajaran Islam ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia? Terus yang kedua, apakah kita harus memihak kepada ajaran Islam atau sebaliknya memihak kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia? Silakan. Oke, izin coba ya. Yang saya ketahui, konsep HAM ini kan asalnya dari negara barat. Jadi tentunya negara barat ini tidak memakai apa yang sudah ditawarkan oleh Islam, hukum-hukum Islam. Jadi misal di suatu negara atau di Indonesia ini tadi menerapkan HAM, ya tidak bisa ditumpang tindihkan dengan hukum Islam. Kalau memang memaksakan ya harus ada peraturan yang jelas yang menghalalkan hukum Islam ini berlaku seperti di Aceh. Kalau ada yang melanggar dicambuk atau bagaimana. Begitu, Pak. Ada yang lain silakan. Sidi Abbas, Azza, Azza Afina, Rohmatul Ummah. Ayo kemana ini yang lain? Yang saya panggil tadi. Duh ya, nggak ada lagi nih yang lain. Bella, Bella Verlina. Loh ya, tidur lagi nih. Dita, Dit, Kayaknya pada tidur, Pak.
Ya, Pak. Ayo Dit, kamu Dit. Nah, ayo Dit, lek di tangan tuh, engko obatnya dijebak uang tuh. Silakan. Waduh, nggak ada yang respon ini. Rahmatul Ummah, silakan, silakan. Nah, kira-kira kalau nggak ada yang memberikan pandangan, nah kira-kira bagaimana sikap kita terkait dengan berbagai tudingan tersebut? Apakah betul bahwasanya Islam itu ajaran-ajarannya tidak selaras dengan hak asasi manusia? Apakah memang hak asasi manusia itu prinsip-prinsip yang bukan yang tidak ada di ajaran Islam? Nah, ini yang saya sebetulnya perlu mengajak kalian berpikir jernih kembali. Apakah memang betul bahwasanya prinsip-prinsip hak asasi manusia itu tidak ada dalam Islam? Kalau kalian misalnya mengkaji maqasidus syariah, ngerti maqasidus syariah kan ya? Dalam maqasidus syariah itu kita dikenalkan oleh para ulama tentang prinsip lima prinsip mabadiul khamsah ya. Jadi ada mabadiul khamsah. Apa saja itu? Dalam bahasa yang lain ini mabadiul khamsah itu apa ya? Ada lima sila begitu ya, Pancasila berarti lima sila yang dirumuskan oleh para ulama bahwasanya dalam Islam itu ajaran Islam itu mengandung minimal lima prinsip. Yang pertama adalah hif hif hifdun nafs. Jadi ajaran Islam itu melindungi nafsun, melindungi jiwa. Artinya apa? Tidak boleh ada perampasan terhadap jiwa. Nah, begitu. Karena itu ajaran Islam melindungi jiwa manusia. Tidak boleh ada yang mengambil nyawa seseorang dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, jadi salah satu prinsip maqasidus syariah itu adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa. Ada lagi apa? Hifdzul akal, yaitu menjaga akal. Akal adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia yang membedakan manusia dengan hewan yang lainnya. Karena sebetulnya manusia dengan hewan yang lainnya itu sama, fisiknya, biologisnya itu sama. Jadi kita itu sebetulnya hewan. Karena itu dalam logika, dalam mantek itu seringkali disebutkan bahwa manusia adalah al-hayawanun natik, hewan yang berpikir, hewan yang berakal. Nah, karena ini adalah suatu hal yang penting, maka segala hal yang merusak akal oleh Islam itu dilarang. Termasuk minum minuman keras. Itu kan merusak akal. Oleh karena itu, minuman keras itu diharamkan, dilarang. Jadi di sini ajaran Islam ya melindungi akal. Tadi yang pertama adalah melindungi nafsu atau melindungi jiwa. Tidak boleh ada yang merampas nyawa seseorang. Karena itu merupakan pelanggaran terhadap ajaran Islam. Membunuh orang itu adalah sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam. Ada yang berikutnya adalah hifdun nasl. Hifdun nasl itu apa? Hifdun nasl itu adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu maksudnya apa?
bahwasanya keturunan itu sesuatu yang penting dalam Islam, dan karena itu kemudian ketika keturunan itu jelas, maka pertanggungjawaban menjadi jelas. Kalau kemudian ada anak yang dilahirkan dengan orang tua yang tidak jelas siapa bapaknya, maka pasti akan terjadi masalah besar bagi yang bersangkutan. Kenapa? Karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya, bagaimana nafkahnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana karakternya, dan sebagainya. Oleh karena itu, ajaran Islam melarang proses apa itu proses untuk melahirkan keturunan dengan cara yang tidak benar sehingga nanti tidak ada yang bertanggung jawab terhadap keturunannya. Nah, itu diharamkannya zina itu termasuk dalam rangka hifdzun nasab. Ada lagi hifdzul mal. Hifdzul mal itu maksudnya apa? Bahwasanya manusia itu memiliki hak berupa harta benda yang memang telah diusahakan, yang telah eh, diperolehnya dengan cara yang sah, dengan cara yang halal, misalnya dengan jual beli, dengan bekerja, dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak boleh diambil oleh orang lain dengan cara yang tidak benar. Boleh diambil dengan cara yang benar itu seperti apa? Jual beli. Misalnya, saya sebetulnya misalnya membeli barang seharga 100.000, tetapi kemudian saya jual dengan harga 150. 50 rupiah, 50 yang saya ambil, itu saya mengambil dari orang yang membeli kepada saya. Tapi itu mengambil dari orang lain secara hak, artinya dibenarkan. Nah, beda dengan mencuri. Karena itu dilarang mencuri. Dalam Islam dilarang mencuri. Berikutnya, hifdzuddin. Hifdzuddin itu artinya apa? Menjaga agama. Tidak boleh agama itu kemudian dirusak, dikotori, agama dinistakan dan sebagainya. Maka kemudian umat Islam itu kalau ada penistaan agama, misalnya ya, pembakaran terhadap ayat Al-Quran, pembakaran terhadap Al-Quran, itu pada umumnya umat Islam itu marah besar. Kalau kamu masih ingat, mungkin nggak ingat ya, kamu belum lahir mungkin. Ada peristiwa yaitu penghalalan darah oleh eh, Presiden Iran waktu itu ya, atau Ayatollah Khomeini terhadap siapa? Terhadap Salman Rushdie. Siapa Salman Rushdie? Salman Rushdie itu menyusun buku yang namanya yang berjudul Ayat-ayat Setan. Dalam buku itu Salman Rushdie menggambarkan bahwasanya Al-Quran itu isinya adalah keburukan semua, setan semua begitu. Nah, karena itu kemudian menyebabkan umat Islam seluruh dunia marah. Sehingga kemudian fatwa dari Ayatullah Khomeini adalah halal darahnya Salman Rushdie. Artinya umat Islam harus membunuh si Salman Rushdie ini, termasuk orang yang nanti akan orang yang membunuh Salman Rushdie akan diberikan hadiah besar oleh Ayatullah Khomeini. Kenapa? Karena dianggap Salman Rushdie itu menistakan agama. Nah, sebetulnya prinsip-prinsip ajaran Islam ini dianggap oleh sebagian besar umat Islam sebagai prinsip-prinsip yang memiliki koherensi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi termasuk menjaga keturunan, tidak boleh misalnya menggugurkan kandungan dan sebagainya. Itu adalah em, ya hifdzun nafas, hifdzun nasl dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian prakteknya? Karena nyata-nyata dalam Islam, khususnya negara-negara Muslim yang berlakukan hukum Islam, nyata-nyata memberlakukan hukuman mati. Padahal menurut prinsip hak asasi manusia, hidup yang diberikan kepada manusia itu merupakan hak yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Sehingga menurut prinsip HAM, tidak boleh ada hukuman mati. Tidak boleh misalnya ada hukuman rajam. Tidak boleh misalnya ada hukuman had, hukuman mati kepada orang murtad dan sebagainya. Itu adalah
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan itu nyata terbukti ada di berbagai negara Muslim. Indonesia juga sering dituduh sebagai negara yang melanggar HAM. Contohnya apa? Contohnya umat Islam sering melakukan persekusi. Persekusi banyak. Misalnya orang yang menjual makanan di bulan puasa diobrak-abrik, dipersekusi, dan itu dianggap ya melanggar HAM. Misalnya lagi orang menjual minum-minuman keras, diobrak-abrik, dihancurkan tempatnya, dihancurkan pabriknya dan sebagainya, itu juga dianggap melanggar HAM. Terus kemudian umat yang lain mau mendirikan rumah ibadah, itu juga dianggap sebagai apa ketika menghalangi pendirian rumah ibadah itu juga dianggap melanggar HAM. Jadi banyak sekali hal-hal yang ada di negara-negara mayoritas penduduknya Muslim itu terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Itu yang disangkakan oleh para apa ya, para aktivis pejuang hak asasi manusia. Nah, bagaimana dengan pemikir Muslim yang bernama Abdullah Ahmad An-Naim ini? Nah, ini yang menarik. Silakan diperhatikan bahwasanya menurut Abdullah Ahmad An-Naim, ya kita panggil aja An-Naim, bahwasanya ajaran Islam itu sebetulnya memiliki dua dimensi yang sudah disampaikan sejak awal. Bahwasanya ajaran Islam itu terdiri dari eh, dua pembagian ayat. Yang pertama ada ayat Madaniyah dan yang kedua adalah ayat Makkiyah. Ayat Madaniyah, ya, sebentar, ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang sering berbicara tentang hak asasi manusia, tentang prinsip-prinsip universal, prinsip persamaan, persamaan derajat, prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan. Itu semua banyak disampaikan oleh ayat-ayat Makkiyah. Sementara ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang sering berbicara teknis operasional pelaksanaan syariat, seperti bagaimana kemudian hukuman diberikan kepada pelanggar hukum Islam, misalnya melanggar puasa, melanggar zina, melanggar membunuh dan sebagainya, melanggar mencuri, itu kira-kira dijelaskan oleh ayat-ayat yang dalam kategori Madaniyah gitu. Nah, selama ini umat Islam itu memberlakukan syariat itu condongnya ke ayat Madaniyah gitu. Karena itu kemudian ayat-ayat Madaniyah yang diberlakukan itu pasti sering bertentangan dengan prinsip-prinsip asasi manusia. Oleh karena itu Abdullah Ahmad An-Naim mengajukan proposal, usulan bahwasanya harusnya diberlakukan kembali nasakh mansukh. Maksudnya gimana? Bukankah dalam ajaran Islam atau dalam usul fikih kita memang sudah mengenal nasakh mansukh? Ya, nasakh mansukh itu dulu tidak membedakan antara ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah. Maksudnya gimana? Jadi menurut Abdullah Ahmad An-Naim, jalan keluarnya hukum Islam itu agar selaras dengan hak asasi manusia, yaitu dengan menasakh ayat-ayat Madaniyah dan memberlakukan ayat-ayat Makkiyah yang universal itu. Karena itu kemudian hukum Islam yang diberlakukan oleh negara-negara Islam perlu diubah kembali. Tidak menggunakan ayat-ayat Madaniyah, tapi menggunakan ayat-ayat Makkiyah. Begitu. Dengan begitu dapat dilakukan perubahan fikih hukum Islam, hukuman untuk orang murtad, hukuman untuk orang zina, hukuman untuk orang pencuri, tidak lagi misalnya khat, tidak lagi dibunuh, tidak lagi hukuman-hukuman yang selama ini dianggap sebagai melanggar HAM. Tetapi hukuman-hukuman yang relevan dengan prinsip-prinsip ayat Makkiyah. Ayat yang menganjurkan prinsip-prinsip persamaan, prinsip-prinsip
humanisme, kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan. Itulah gambaran pemikiran yang disampaikan oleh Abdullah Ahmad An-Naim dalam bukunya Dekonstruksi Syariah. Silakan nanti cari buku dengan judul Dekonstruksi Syariah. Bukunya awalnya dalam bahasa Inggris bukan Dekonstruksi Syariah ya, tetapi kemudian dialihbahasakan ke bahasa Indonesia menjadi Dekonstruksi Syariah. Ada 2 jilid. Nah, silakan nanti kalian belajar membaca penjelasan Abdullah Ahmad An-Naim dari bukunya itu. Silakan bertanya, silakan bertanya. Waktunya tinggal 7 menit, silakan bertanya. Nggak ada pertanyaan. Oke, ada yang bertanya? Enggak? Imron, Iya, Pak. silakan kalau Pak, bertanya. misal saya tanya tentang ini, Pak, tentang adanya anggapan bahwa kemunduran Islam itu terjadi pada saat zamannya Imam Ghazali yang mengkritisi filsuf-filsuf. Boleh nggak, Pak? Oh ya boleh. Jadi memang itu salah satu bagian dari apa ini kajian pemikiran modern dalam Islam. Eh, yang jelas memang pemikiran Imam Al-Ghazali itu sebagian dianggap menjadi biang kerok kemunduran Islam karena apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam berbagai karyanya memang seakan-akan menyerang akal dan kemudian mengajak umat Islam untuk lebih banyak eh, mempraktekkan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk sufi sehingga kemudian umat Islam itu lebih cenderung qanaah, lebih cenderung menerima takdir, kurang mau berikhtiar, kurang mau fight dalam memperjuangkan yang dicita-citakan. Jadi kalau kita melihat ajaran-ajaran tasawuf itu seringkali dianggap ajaran yang membuat umat Islam tidak mau maju. Konsep zuhud misalnya sering diartikan zuhud itu lari dari dunia. Artinya orang yang zuhud itu menjauhi dunia. Orang yang tidak berpikir tentang dunia. Dunia ya biar dipikir orang lain, biar dipikir oleh non-muslim. Sampai-sampai kemudian hadis, tidak tahu makalah atau hadis, itu sering menjadi pegangan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Nah begitu ya. Jadi ini saya nggak tahu makalah atau hadis, nanti silakan dicek. Bahwasanya ada anggapan bahwasanya memang dunia ini disediakan sebagai penjara bagi umat Islam dan sebagai surga bagi orang kafir. Karena itu kemudian umat Islam ya tidak perlu merengkuh dunia, menggapai dunia karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Jadi ini seakan-akan itu gambaran orang kafir itu sedang di apa ya bahasanya itu dikuyo-kuyo. Biarin dia ini nikmati sekarang, nanti di akhirat akan dimasukkan ke neraka, disiksa dengan
luar biasa. Nah, itu seakan-akan itu umat Islam kemudian melupakan kewajibannya untuk menguasai dunia, untuk berupaya agar bisa menjadi kaya, bisa memimpin pemerintahan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Umat Islam itu akhirnya mengalami kemunduran. Ya, karena itu tadi, karena tidak lagi berupaya sekeras mungkin untuk sukses dalam kehidupan duniawinya. Karena apa? Ya, tadi itu konsep-konsep tasawuf itu seringkali membuat mereka berkarakter yang eh, apa ya, unprogresif, tidak maju. Jadi umat Islam malah justru bersembunyi dari dunia, lebih asik maksud dengan Tuhannya. Jadi konsep zuhud itu seringkali diartikan menjauh dari dunia. Walaupun kemudian banyak yang merevisi. Merevisi maksudnya gimana? Merevisi bahwasanya yang dimaksud zuhud tidak demikian. Zuhud itu boleh kaya, tapi hatinya tidak terpaut dengan kekayaannya itu. Walaupun dia kaya, tetapi walaupun dia bergelimang harta, punya banyak kendaraan mewah misalnya, tetapi pikiran dan hatinya tidak mikirin harta, tidak mikirin mobil mewahnya, gitu. Tidak susah dengan berbagai hal yang terkait dengan harta bendanya yang hilang dan sebagainya. Karena itu umat Islam yang zuhud yang benar mestinya ya tetap punya ikhtiar yang kuat untuk bisa menguasai dunia, mendapatkan materi yang besar. Karena dengan materi yang besar itu dia akan bisa berjuang sebaik mungkin, bisa membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan lembaga pendidikan, majelis taklim, pondok pesantren dan sebagainya. Nah, tetapi kenyataannya umat Islam tidak seperti itu. Konsep zuhud yang diterapkan antara lain ya zuhud itu menjauhi dari dunia gitu. Nah, itu yang sering terjadi.